Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar dan juga netizen, pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 meminta agar masyarakat untuk tetap berdisiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan. Patuh dan disiplin terhadap prokes itu agar masyarakat terhindar dari penularan COVID-19 saat melakukan kegiatan. Meskipun sejumlah penyesuaian dan PPKM levelnya saat ini terutama di Jawa Bali berada di level 2 dan 3, protokol kesehatan harus dijaga bersama. Kita akan membahas selengkapnya dalam Radio Talk pagi ini bersama Satgas Penanganan COVID-19 dengan tema level PPKM turun, tetap jaga protokol kesehatan. Saya Berry Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Seperti biasa, bagi Anda netizen yang juga ingin menyaksikan Radio Talk kami pagi ini, Anda bisa akses di Twitter, YouTube, dan juga di Facebook-nya Elsinta. Selain tentunya Anda bisa dengarkan juga siaran kami. Atau Anda ingin bertanya nanti dengan narasumber kami, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar media sosial Elsinta atau via telepon 0215869000, SMS WA 0811806543. Saya mau menyapa dulu, ada Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Dr. Mas Dalina Pane, SKM MKes. Halo Bu Lina, selamat pagi, apa kabar Bu? Halo Mas Berry, kabar baik, selamat pagi juga, sehat ya? Selamat pagi, sehat Alhamdulillah. Ya, Bu Lina, kalau dari sisi epidemiologi, saat ini kajian soal PPKM ya, yang levelnya untuk di Jawa Bali, hari ini 2 dan 3, dan hari ini terakhir ya penerapannya untuk level 2 dan 3. Kita nggak tahu nih apakah tetap akan bertahan atau enggak, karena baru nanti akan ada rilis yang disampaikan oleh Pak Luhut biasanya di malam atau sore hari, atau bahkan juga Pak Jokowi secara langsung menyampaikannya. Kalau dari kajian selama beberapa pekan terakhir ini, bagaimana soal penerapan PPKM level 2 dan 3 ini, khususnya di Jawa Bali? Ya, kalau dari pencapaian atau outputnya, Indonesia secara umum itu berada pada level 1. Kalau kita lihat di webnya Kementerian Kesehatan, itu levelnya untuk seluruh Indonesia sudah 1. Untuk Jawa Bali hampir semuanya itu berada pada level 1. Artinya transmisi komunitas pada level 1 gitu ya. Dan indikator-indikator pengendalian itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kita juga apresiasi bahwa untuk seluruh masyarakat bahwa pengendalian kita berjalan cukup efektif. Dan ini memang didukung oleh karena deltanya juga proporsi dan jumlahnya itu makin ke sini memang makin sedikit. Jadi kita mencoba agar ke depan kondisi ini bisa terus dipertahankan. Tetapi kalau terkait dengan PPKM-nya sendiri, kalau PPKM itu indikatornya adalah mobilisasi, karena pada saat itu kan di awal-awal Pak Luhut mengatakan bahwa akan menurunkan ketika PPKM darurat ya, mobilisasi warga dari yang saat ini terjadi ke 50%. Ya. Kemudian kalau itu mobilisasi ya menjadi indikatornya. Maka 4-5 minggu terakhir ini kita lihat mobilisasi itu sudah kembali sama seperti malah sebelum pandemi begitu ya, sudah kembali normal saja. Nah jadi kalau untuk PPKM yang bisa diukur, kalau kami sih mengukurnya pengendaliannya ya, controllingnya bagaimana, itu sudah sesuai dengan standar pengendalian yang ada. Tetapi kalau untuk mobilitas warga tidak. 4-5 minggu terakhir ini mobilitas warga sudah kembali sebagaimana sebelum PPKM terjadi. Ya, dengan fakta beberapa pekan terakhir, 4-5 minggu terakhir mobilitas semakin tinggi, karena kita tahu yang menjadi transmisi dari penularan virus ini kan adalah mobilitas atau pergerakan di mana masyarakat berkumpul dalam satu ruang dan waktu. Nah, bagaimana ke depannya, Bu? Kalau secara logika ada potensi besar mungkin kasusnya bisa terjadi lagi, apalagi mobilitas kan tinggi 4-5 minggu ini. Bagaimana Bu Lina?
Iya, ini yang harus kita koreksi sejak awal. Saya juga bingung kenapa para ahli itu banyak menghitung mobilitas itu dengan penurunan atau peningkatan jumlah kasus. Itu tidak lazim di dalam epidemiologi. Jadi mobilitas dikenal bisa menyebarkan penyakit, ya, tetapi dia tidak bisa menghitung peningkatan atau penurunan jumlah kasus. Jadi historinya begini, atau secara filosofi begini, Mas Berry. Nanti bisa di googling deh ya. Dan mahasiswa-mahasiswa program epidemiologi biasanya diajarkan tentang ini. Ada histori tentang typhoid Mary. Typhoid Mary. Mary itu adalah seorang Irlandia yang bermigrasi ke Amerika dan dia carrier untuk tifus. Ketika dia berpindah ke beberapa tempat, ini satu orang cuma ya, Mary namanya, berpindah ke beberapa tempat, maka di tempat di mana dia ada itu terjadi outbreak atau letupan wabah tifus cukup banyak karena dia adalah chef, dia juru masak dan di tempat di mana dia ada kasusnya naik. Nah, bagaimana dengan analoginya dengan yang sekarang? Jadi kalau saya lihat serangan Delta ini menunjukkan kepada kita semua bukan mobilitas sebenarnya yang jadi persoalan. Jika ada satu orang saja ya yang bermobilitas, artinya semua kita tutup, tapi satu orang tapi di dalam tubuhnya ada Delta bermobilitas, maka bisa satu kabupaten kota atau provinsi yang kacau balau. Jadi bukan masalah jutaan orang bermobilitas kemudian angka akan naik atau turun, tetapi apakah seseorang itu memiliki varian of concern. Jadi apa yang ingin kami sampaikan terkait mobilitas? Mobilitas itu sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang containment atau pengendalian itu berjalan dengan efektif. Bagaimana pengendalian yang efektif? Pengendalian yang efektif itu sesuai dengan basic control atau pengendalian dasar. Pengendalian dasar yang utama dari pengendalian wabah itu adalah tracing. Tracing itu bukan cuma sekedar mencari kontak erat, tetapi juga melakukan monitoring dan melakukan isolasi dan karantina. Jadi ada testing dan treatment di dalamnya. Nah, jadi iya, kalau kita lihat 5 minggu terakhir orang bermobilitas tanpa ada batas ya. Bermobilitas kalau ngitungnya dari Google Mobility ya, karena para ahli biasanya ngitungnya dari Google Mobility. Google Mobility menunjukkan mobilitas kita sudah sama seperti sebelum pandemi. Tapi apakah kemudian kasusnya naik? Enggak, kasus terus turun secara sistematis. Satgas pada saat ini juga bukan pada saat ini ya, sudah dari akhir Juli, awal Agustus itu sudah reaktivasi 2.500 tracer di 1.250 desa dan kelurahan di 11 provinsi, 63 kabupaten kota yang memiliki kasus konfirmasi terbanyak, kematian terbanyak yang kalau dulu disebutnya level 4. Dan kita lihat intervensi tersebut berjalan sangat efektif sekali untuk bisa menurunkan secara konsisten. Dan kita akan terus berusaha untuk menurunkan sampai tingkat serendah mungkin. Ini berarti sekarang ini arahnya 3T itu sudah mengarah ke arah yang benar ya kalau begitu. Karena kan tadi kalau varian Delta ini tidak ada kaitannya sama sekali kalau dilihat dengan mobilitas tinggi. Ya, jadi kalau 3T ini ada beberapa yang kami koreksi ya. Yang pertama tracing. Tracing itu indikatornya adalah lebih dari 80% kasus konfirmasi itu mampu di tracing. Mampu dipantau sampai dengan isolasi dan karantinanya, bukan rasio kontaknya. Rasio kontak itu kita ukur juga, tapi itu bukan indikator dari tracing, ya. Karena apa? Ini kejadian di lapangan ini ya, nggak sampai mungkin beritanya ke pusat. Mereka itu hanya memasukkan ke dalam sistem kasus yang memiliki rasio kontak banyak. Untuk mengejar rasio kontak yang katanya 15-30, yang katanya kata WHO. Tapi WHO cari di berbagai literatur di WHO, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa rasio tracing itu merupakan indikator dari tracing. Yang menjadi indikator tracing adalah lebih dari 80% kasus konfirmasi itu mampu di tracing sampai dengan berakhirnya isolasi dan karantina. Kemudian yang kedua tentang testing. Testing rasionya adalah kurang dari 5% dengan syarat jumlah tesnya itu adekuat.
Nah, persoalannya di Inmendagri rasio tes untuk tes itu jumlah tesnya itu menghitungnya dengan matematik. Padahal secara epidemiologi tes itu harusnya diukur dengan jumlah suspek. Kalau kita lihat masih besar gap antara jumlah suspek yang diumumkan setiap hari oleh pemerintah dengan jumlah testing yang kapasitas testing yang ada pada saat ini. Tapi overall sejauh ini kalau kita menghitung 1/1000 dari jumlah penduduk sesuai dengan standar WHO jika positivity rate kurang dari 5% gitu ya, padahal itu terbalik itu pengertiannya terbalik itu. Mestinya kurang dari 5% itu jika 1/1000 penduduk dites hasilnya kurang dari 5%, ketika kita itu memang sudah terkendali gitu. Selama belum terkendali maka berapa jumlah tesnya itu harus sejumlah suspek dan ditambah dengan sejumlah kontak erat bergejala. Kontak erat bergejala itu juga menjadi suspek. Nah, jadi kalau ditanya apakah testing kita sudah memenuhi syarat? Belum. Mengapa? Karena masih ada gap antara jumlah suspek yang ada dengan jumlah kapasitas testing per hari. Itu PR kita. Kemudian yang ketiga, PR yang lain adalah kematian. Kematian kita per 100.000 penduduk memang sudah kurang dari 1, sesuai dengan standar untuk transmisi. Tetapi kalau dibandingkan dengan jumlah kasus, kematian kita masih tinggi. Masih saat ini overall Indonesia di atas 3. Jadi sekarang sudah 3,4 atau CFR-nya masih di atas 5%, ya. Bahkan beberapa waktu itu sampai 10-13%. Ini PR kita. Dan kami memang di Satgas membentuk satu tim khusus untuk menganalisis data kematian dan kita sudah temukan sebenarnya penyebabnya apa. Yang pertama penyebabnya adalah terlambat dideteksi. Jadi mereka datang ke rumah sakit itu kondisinya udah berat. Nah, kalau kondisinya sudah berat atau kritis, maka prognosisnya atau kemungkinan dia untuk sembuh itu menjadi lebih rendah. Mengapa mereka terlambat dideteksi? Ini juga terkait dengan testing. Ada cukup banyak kasus yang terutama kontak erat ya, yang tidak mau dites. Tidak mau dites. Mengapa tidak mau? Padahal harusnya mereka dites. Nah, kemudian satu lagi kita tanya, mengapa mereka terlambat dirujuk ke rumah sakit? Karena isolasi mandiri kita cukup banyak. Lebih dari 75% kasus-kasus baru kita itu isolasi mandiri, sekalipun rumahnya tidak memenuhi syarat atau dia komorbid. Padahal dua hal ini kan harusnya dia masuk ke isoter. Tapi isoter kita itu rata-rata kosong gitu ya. Mereka lebih suka di rumah. Kalau kita tanya mengapa, selalu stigmanya itu kalau masuk rumah sakit mati gitu. Nah, ini yang harus kita ubah. Kita minta kepada semua masyarakat untuk mengubah persepsi ini. Mengapa yang di rumah sakit lebih banyak yang meninggal? Karena memang yang dirujuk ke rumah sakit kondisinya sudah sedang, berat, atau kritis gitu. Karena itu sebaiknya kalau terjadi perburukan jangan segan-segan untuk ke rumah sakit agar mendapatkan treatment yang lebih baik. Atau kalau rumah tidak memenuhi syarat untuk isolasi mandiri atau kontak erat itu memiliki komorbid, sebaiknya diisolasi di isolasi terpadu supaya ada petugas yang memantau. Sehingga kalau terjadi perburukan itu cepat mendapatkan penanganan gitu. Oke, baik. Kita bahas lebih detail lagi setelah yang berikut ini, Bu Lina, tentang level PPKM turun tetap menjaga protokol kesehatan dan tentu akan memunculkan pertanyaan saat ini di kalangan masyarakat. Kenapa ketika kasusnya tetap turun, kita tetap harus waspada? Atau saat ini sedang turun dan vaksinasi juga sedang digencarkan, kenapa kita tetap harus waspada akan tetap menerapkan protokol kesehatan? Apakah karena ancaman virus ini masih ada? Atau karena munculnya varian-varian baru yang mungkin saja terjadi, atau karena ada penyebab lain, misalnya outbreak yang sekarang juga sedang terjadi atau gelombang ketiga yang terjadi di beberapa negara, di mana ada potensi masuk, misalkan warga negara asing masuk ke Indonesia, itu juga bisa jadi potensi penularan baru nantinya. Kita bahas setelah yang berikut ini, dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, silakan bisa sampaikan di 0215869000, SMS WA 0811806543. Untuk netizen bisa menyampaikan komentar di media sosial Elsinta. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat untuk melakukannya.
Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Shinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales El Shinta, Eva Patriana, 0856 4242 5064, Samantha 0857 1596 4229. Jadikan El Shinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Level PPKM turun, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Mengapa demikian? Nah, ini jawabannya mungkin akan disampaikan oleh Bu Lina, selaku Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Dr. Mas Dalina Pane, SKM MKes. Yang mau tanya, boleh juga via telepon di 021 5869000, SMS WA 081 180 6543, atau via media sosialnya El Shinta. Nah, tentu ini memunculkan pertanyaan Bu Lina tadi ya, sebelum kita jeda. Ini kan levelnya sedang turun, penyesuaian dilakukan, mobilitas masyarakat sudah mulai tinggi, bahkan tadi Bu Lina di awal juga mengatakan ini sudah mulai seperti sebelum ada pandemi. Tapi mengapa kita tetap harus taat dengan protokol kesehatan? Apalagi secara umum, tadi Indonesia berada di level 1, bahkan Jawa Bali berada di level 1 kalau penuturan Bu Lina tadi. Bagaimana Bu Lina? Ya, jadi selama pandemi ini belum dinyatakan berakhir oleh WHO. Jadi yang menyatakan pandemi ini akan berakhir adalah WHO. Sejauh ini belum ada pernyataan dari WHO bahwa pandemi ini berakhir. Ditambah dengan kondisi di kawasan, artinya negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, kemudian juga Australia, itu juga saat ini sedang mencoba untuk mengatasi serangan Delta di negaranya masing-masing. Selama itu masih belum bisa terkendali, maka risiko untuk kembali masuk ke Indonesia, baik varian baru maupun varian-varian of concern yang sudah ada, itu masih tetap ada. Karena itu upaya untuk melakukan pengendalian adalah upaya kita bersama. Pemerintah tentu walaupun kasus kita sudah turun, level transmisi kita sudah rendah, tetapi kita masih berada pada kondisi transmisi komunitas. Nah, yang menjadi target kita itu kondisi transmisi kita itu turun sampai kepada 0 cases. Apa indikatornya? Di wilayah tidak ada kasus atau 0 cases setidaknya 28 hari. Tetapi tentu saja semua teknik pengendaliannya masih tetap harus dilakukan. Kenapa kalau sudah 0 kasus kita harus tetap waspada? Karena masih ada suspek. Suspek itu orang yang diperkirakan ya atau probabilitasnya lebih besar untuk mendapatkan nilai positif kalau dia dites atau karena dia punya gejala ya, karena dia gejalanya ke arah COVID. Maka walaupun kita sudah 0 kasus selama 28 hari, semua suspek ini harus tetap di swab untuk bisa memastikan memang dari semua suspek yang ada ini tidak ada lagi agentnya ya, virusnya itu sudah tidak ada lagi. Itu adalah standar utama di dalam pengendalian. Jadi pengendalian itu bukan cuma sekedar ada kasus, ada kematian, ada dirawat, tetapi bahkan sebelum ada kasus pun kita harus tetap mewaspadai itu. Karena itu ini yang kita ingin tekankan kepada masyarakat untuk tidak khawatir, tidak ragu-ragu, lebih baik kita diperiksa ketika kondisi kita masih ringan-ringan saja. Suspek itu kan biasanya gejalanya cukup ringan gitu ya, karena kalau yang gejalanya berat itu kita sebutnya probable. Nah, jadi kalau suspek, gejala ringan atau sedang, jangan khawatir, segera ke pusat pelayanan kesehatan. Karena kalau diketahui dengan lebih dini kondisi kita, maka treatment yang dilakukan alternatifnya bisa lebih banyak dibandingkan kalau sudah berat. Alternatifnya tinggal sedikit dan kadang-kadang susah mencari obatnya untuk yang berat gitu. Karena sampai sekarang kan COVID sendiri belum ada obatnya. Jadi standar of care-nya itu memang sangat tergantung dengan tubuh seseorang. Tapi sampai sekarang belum ada ya di Indonesia yang kasusnya 0 bahkan sampai 28 hari ya, Bu Lina? Saya kira ada di beberapa wilayah, tetapi itu belum sampai 28 hari?
seperti penggunungan bintang, tapi pertanyaan kita dia tidak punya kasus selama beberapa hari itu karena memang tidak ada kasus atau karena tidak ada tes gitu ya, karena Oh ya betul. karena ekstrimnya begini deh, kalau kita mau tidak ada kasus nggak usah lakukan Nggak tes usah gitu tes ya. seluruh Indonesia ya, nol kasus Seluruh kita. Indonesia 0 kasus, Oke. tapi kan bukan itu pengendalian yang benar. Ya, baik. Ada Pak Petrus di Sunter, Jakarta Utara. Pak Petrus, selamat pagi, Pagi Pak. Pak, Selamat pagi Bu Lina. Pagi Pak Petrus. Ya pagi. Ya ini sehubungan dengan penurunan kasus ya, dan juga penurunan tingkat kematian. Ini sebenarnya minggu lalu saya pernah tanyakan ke narasumber juga, cuman waktu itu tidak dijawab. Tapi sudah ada pernyataan dari Prof Windu gitu loh. Jadi apakah penurunan kasus di Indonesia ini karena vaksin atau karena rata-rata udah tertular gitu loh ya. Nah, adakah dari Satgas ini penelitian misalnya, karena kita tahu yang divaksin full dosis itu belum sampai 30%. Sedangkan dari Jawa Bali ini penurunan cukup tinggi dari kasus gitu loh. Apakah ini rata-rata orang Indonesia, terutama Jawa Bali ini sudah tertular Sudah gitu tertular loh. tapi nggak kedeteksi kemarin ini, Pak ya. Tidak terdeteksi sehingga terbentuk imunitas gitu Ya, loh. alami Jadi, ya, imunitas alami ya. Jadi dari Satgas ada nggak penelitian, ambillah sampling misalnya dari orang yang belum pernah dinyatakan tertular dan belum divaksin, coba dites imunitasnya gitu loh. Ya, serologi itu Pak biasanya Pak. Ada nggak dari Satgas ambil tindakan itu supaya istilahnya lebih detail, satu. Terus kedua ya, apa mungkin ini kan kita tahu dari beberapa ahli yang kan kita udah diedukasi setahun lebih nih. Katanya kan kalau virus ini kan makin lama seharusnya makin melemah. Bisa jadi nggak ini juga terjadi pelemahan juga termasuk yang varian Delta ini. Nah, kalau memang benar itu ya tinggal kita jaga supaya tidak ada varian baru yang lebih ganas gitu loh. Nah, 2 poin itu mungkin bisa Bu Lina jelaskan. Terima kasih Pagi. Baik, terima kasih. Iya, sayang sekali sebetulnya narasumber kami yang dari Satgas, yaitu Koordinator Pengembangan Substansi dan Komunitas Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Insinyur Irawati Hermantio, mendekati perbincang kita pagi ini ternyata ada kegiatan lainnya sehingga tidak bisa kami hadirkan. Tapi mungkin ada informasi yang diterima oleh Bu Lina. Bu Lina ini bukan dari Satgas, Pak, tapi kerap membantu Satgas ya sebagai epidemiolog. Tidak mengapa, nanti kita bahas lagi. Nanti dijawab ya Bu Lina. Saya mau ke Pak Dadi dulu di Tangerang. Halo Pak Dadi, selamat pagi. Selamat pagi Bung Beri, salam sehat. Salam sehat juga Pak, silakan. Mau nanya ini kan soal vaksin ini kan masih panjang nih ya perjalanannya. Jadi saya mau nanya, ini kan yang pertama, yang kedua, bahkan yang ketiga kabarnya. Kalau sekarang baru untuk nakes dulu Pak. Iya tahu, saya mau untuk nakes. Saya dengar berita kalau vaksin Johnson sama konvensia itu cuma sekali nih Bung Beri. Saya mau nanya narasumber, apa sih perbedaannya kok Johnson aja bisa sekali? Pada umumnya kan kalau vaksin kan sekali, dari seumur-umur itu kan cuma sekali, ya kan? Berapa tahun baru. Ini Sinovac sama ini udah 2 kali, bahkan ditimpali tuh 3 kali yang apa itu istilahnya? Booster, pakai booster. Apa mungkin ini yang keempat kelima ini? Pertanyaan saya sebagai masyarakat ini, bagaimana ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dadi di Tangerang. Tapi bisa dipahami juga ya, narasumber kami Bu Lina ini juga bukan ahli virus, tapi nanti mungkin ada pengetahuan yang diketahui oleh Bu Lina soal vaksinasi, kenapa 1, 2 dan lain sebagainya ya. Bisa ditanggapi Bu Lina, silakan. Baik, sebenarnya saya juga di Satgas, Mas Beri. Oh, di Satgas juga. Di bidang tracing ya, kerjanya melakukan tracing. Jadi karena itu yang saya kemukakan tadi, tracing yang dilakukan oleh Satgas gitu ya. Jadi terkait dengan kematian ya, kematian itu sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah beberapa kali rilis 94% kasus kematian itu belum divaksin, jadi tidak punya riwayat vaksin. Jadi artinya masih ada 6% ya, 6% yang mungkin divaksin tapi kemudian juga meninggal gitu. Nah jadi itu penelitiannya juga lebih lanjut sedang dilakukan oleh Badan Litbang. Nah kalau terkait dengan herd immunity itu memang bisa didapatkan dari beberapa cara. Yang pertama adalah dari vaksinasi, tapi ya, intervensi melalui vaksin ya. Ya, imunitasnya biasanya tidak terlalu tinggi, dia rendah, kurang dari 100. Saya sendiri saja divaksin 2 kali, imunitas saya sudah periksa serologi
antibodi saya hanya 81, tetapi it's okay lah, kita bisa terlindungi dengan itu. Tetapi suami saya penyintas lebih dari 40.000, dia sudah divaksin 2 kali ditambah penyintas antibodinya sangat tinggi sekali. Jadi artinya herd immunity itu bisa didapatkan dari 2 hal tersebut. UI sudah pernah melakukan penelitian juga pada di DKI Jakarta, 51% dari penduduk itu sudah memiliki imunitas. Tetapi itu kualitatif, hanya ada atau tidak gitu ya. Tapi berapa jumlahnya itu tidak diteliti. Artinya serologinya tidak diteliti. Nah, teman-teman di Badan Litbang, saya juga bekerja di Badan Litbangkes, juga sudah melakukan penelitian tentang itu. Jadi setelah kita divaksin 2 kali, berapa sih antibodi yang dihasilkan oleh vaksin tersebut? Nah, itu mungkin akhir tahun ini sudah ada penelitian terkait dengan vaksin tersebut. Jadi, apa yang ingin kami sampaikan? Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa vaksinasi terlihat efektif untuk bisa mengurangi risiko untuk terkena kondisi yang kritis atau yang berat sampai dengan meninggal. Nah, itu cukup efektif. Tetapi dia tidak begitu baik untuk melindungi transmisi atau penularan saja. Karena itu harus ditambah dengan 3M supaya kita tidak tertular. Ya. Atau kalaupun kita tertular, kondisi kita tidak menjadi berat atau menjadi kritis. Tetapi kita berharap bahwa kita tidak tertular. Jangan mengambil risiko kita mau tertular saja gitu ya. Karena terkadang ada beberapa kasus yang awalnya mereka tidak memiliki komorbid apa-apa, tapi kemudian ketika terkena infeksi atau terinfeksi, tiba-tiba penyakit semua keluar. Tiba-tiba dia yang tidak DM jadi DM, gula darahnya jadi tinggi, dia yang tidak hipertensi tiba-tiba tekanan darahnya tidak terkontrol. Karena itu upaya kita adalah mencoba untuk tidak tertular. Caranya apa? Caranya selain divaksin, kita juga harus tetap melakukan 3M. Nah, itu adalah upaya untuk tidak tertular dan sebaiknya tidak melakukan aktivitas yang tidak perlu begitu. Jadi selama pandemi ini belum berakhir, tetap keluar itu kalau ada keperluan yang penting saja. Ya, ini tadi pertanyaan dari Pak Petrus belum terjawab, Bu. Penurunan kasus yang terjadi di Indonesia ini karena vaksin atau karena tadi sudah banyak yang kena tapi nggak terdeteksi, atau tadi kemungkinan virusnya ini sudah mulai melemah. Kalau memang virusnya sudah mulai melemah, artinya kan kita bisa memproteksi supaya nanti varian-varian baru dari virus ini nggak masuk ke Indonesia. Kemungkinan virus yang jauh lebih ganas tadi kata Pak Petrus. Bagaimana Bu Lina? Ya, tentu saja penurunan yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berjalan bersama-sama. Pengetatan mobilitas juga memberikan kontribusi, walaupun saya secara pribadi tidak mampu menghitung kontribusinya berapa persen terhadap penurunan. Kemudian perilaku masyarakat juga memberikan kontribusi, walaupun tidak ada indikator untuk mengukur perilaku masyarakat tersebut. Tracing tentu memberikan kontribusi dan itu ada hitungannya, bisa dihitung. Kalau kita lihat memang lebih dari 80% kasus-kasus konfirmasi kita sudah mampu dilakukan tracing. Ini sudah merupakan presiden yang baik. Walaupun PR-nya adalah testing kita masih ada gap dengan jumlah suspek. Nah, jadi semua hal tersebut memberikan kontribusi, termasuk mungkin juga herd immunity, tetapi harus bisa dibuktikan, harus ada angkanya, harus ada faktanya bahwa herd immunity itu memang memberikan kontribusi terhadap penurunan kasus. Bagaimana caranya? Tentu dilakukan survei serologi. Nah, survei serologi yang sudah dilakukan oleh UI, tetapi bukan pada kondisi hari ini. Itu dilakukan waktu di awal Januari. Tapi perlu nggak sih dilakukan itu secara luas supaya kalau bisa seluruh Indonesia misalkan begitu ya, untuk kita mengetahui lebih detail siapa-siapa saja sih yang punya imunitas kuat gitu, Bu Lina? Ya, jadi survei serologi itu biasanya kalau kondisi kita sudah terkendali seperti sekarang, kita punya waktu cukup banyak, boleh dilakukan. Tetapi permasalahannya survei serologi itu tidak murah. Jadi kalau kita 1 kali tes saja ya di salah satu lab yang baik gitu ya,
kita sekitar 260.000 untuk bisa mengukur serologi seseorang. Nah, kalau sampelnya harus cukup besar untuk seluruh Indonesia, mungkin sekitar 1.200.000 sampai dengan 2 juta orang harus diperiksa gitu. Tapi kalau menurut saya itu baik juga, supaya orang juga daripada berkali-kali swab juga mahal kan ya. Daripada berkali-kali swab, mending serologi sekalian ya. Jauh lebih terjangkau ya. Iya, dan mungkin kalau di perjalanan cukup baik juga ya kalau kita cukup yakin kalau kita tahu bahwa ada serologi di ada antibodi di tubuh kita. Tetapi satu yang harus diwaspadai, ada beberapa varian baru yang escape antibodi. Antibodi itu tidak berlaku untuk dia gitu, seperti Mu. Walaupun kita sudah punya antibodinya, mungkin kita tidak akan tahan kalau dapat infeksi Mu gitu. Baik. Bu Lina, saya mau menyapa juga juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Sumatera Barat, Pak Jasman Rizal, yang bergabung bersama kita pagi ini. Halo Pak Jasman, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Lina. Ya, Pak Jasman ini tersambung via telepon ya, menjadi narasumber kedua kami di Radio Talk pagi ini. Nanti saya ke Pak Jasman, kami ingin tahu juga bagaimana gambaran yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat saat ini, COVID-nya atau PPKM-nya berada di level berapa, dan bagaimana aktivitas masyarakat. Kalau di Jawa Bali, tadi bahkan dikatakan oleh Bu Lina di awal, ini PPKM-nya sebetulnya sudah mendekati PPKM level 1, karena mobilitas masyarakatnya juga sudah mendekati hampir seperti sebelum pandemi COVID-19. Bagaimana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat? Tapi saya mau menyapa dulu, ada Pak Zen Nasution via telepon di Tebet, Jakarta Selatan. Masih bersama kami. Halo Pak Zen. Terputus, saya ke Pak Parulian Silitonga di Sumatera Utara. Pak Parulian, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Silakan Pak Parulian. Apa nih dan Bapak tadi dari Sumatera Barat. Pak Jasman, ya. Iya, mau tanya sama Ibu Lina. Bu, begini. Oke, Pak Presiden bilang apresiasi dari WHO ya untuk Indonesia berhasil mengurangi bor dan lebihnya, dan sebentar lagi COVID ini akan bersanding dengan penyakit menular lainnya yang memang sudah terdeteksi endemik kan gitu. Saya mau tanya sama Bu Lina ini, apa alat ukur kita Indonesia bisa dengan berdaulat memposisikan, menyandingkan COVID ini menjadi endemik dengan tracing-tracing yang dimaksud itu yang pertama ya. Yang kedua, flu ini kan flu COVID ini adalah flu yang mengeksekusi cepat kematiannya dan bisa sembuh. Artinya dia juga bisa mengganaskan orang yang tadinya penyakit tidak menular itu jadi meninggal kan gitu. Dan terhadap penyakit komorbid itu bagaimana korelasinya, hitungan-hitungan angka secara epidemiologi, secara mutasi, itu berapa persen untuk penyakit yang generatif. Terakhir Bu, kira-kira untuk nanti kita bersiap untuk menjadikan ini endemik dengan segala fasilitas infrastruktur divaksin dan yang tracing, aplikasi jaga dan lindungi, telemedicine, plasma konvalen, itu kira-kira apakah sudah bisa jadi spesialis di Fakultas Kedokteran, spesialis dokter COVID gitu? Karena kan COVID ini kan tidak akan bisa kita lupakan dalam hal sejarah dunia gitu. Bisa nggak jadi nambah lagi jadi rumpun di Fakultas Kedokteran itu? 3 hal. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Parulian Silitonga. Ada Pak Zen Nasution di Tebet, Jakarta Selatan, tadi terputus. Pak Zen, selamat pagi Pak. Halo. Halo Pak Zen, saya sudah menyapa Pak Zen. Selamat pagi, silakan. Selamat pagi Ibu Lina ya, narasumber ya. Dan Pak Jasman Rizal juga Pak. Oh, dan Pak Jasman. Iya. Bagian epidemiologi apa? Epidemiolognya yang kami hadirkan Bu Lina, juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Sumatera Barat, ada Pak Jasman Rizal. Silakan. Oke, siap. Saya mau nanya, ini kan vaksin ini kan bentuknya nutrisi ya, buat menambah imun ya. Jadi dia membagi nutrisi seluruh tubuh kita, kebutuhannya. Nah, bagaimana satu nih, saya mau nanya, ada efek, dia kan dari chemical ya, bukan herbal. Kalau herbal itu kan yang tahu saya nutrisi, kita makan sebanyak apapun dia akan larut di badan. Tapi kalau namanya zat kimia, chemical ini tidak ada yang tidak larut di badan, yang nggak bisa dikonsumsi sama pembuangannya gimana, itu pasti yang saya tanyakan. Satu. Kedua, masalah vaksin ini apa tadi, bagaimana dengan kita kan pernah waktu kecil di BCG untuk seumur hidup ya, BCG apa untuk TBC polio ya. Nah ini ada efek samping nggak sama vaksin yang kita pakai gitu loh.
Yang saya tahu vaksin ini bukan untuk antivirus, dia tidak membasmi virus, dia hanya menguatkan imun di body aja. Supaya imun kita bisa ngelawan virusnya, Pak ya. Jadi kalau kita kena yang namanya terinfeksi, paling tidak dia masih bisa menahan dengan supaya tidak berefek samping terhadap ke anatomi yang lain gitu loh. Ya. Namanya kalau orang sudah terinfeksi pasti berefek sampingnya kemana, semua seluruh badan kita tuh akan meningkat tekanannya, ya kan, namanya infeksi ya, saya tahu itu. Dan masalahnya saya mau nanya itu tadi, vaksin ini ada efek sampingnya nggak dengan vaksin polio? Dengan vaksin-vaksin yang lain yang pernah ada di tubuh kita ya? Pernah ada di umur hidup divaksin. Nah sekarang masuk lagi vaksin. Kalau sampai 3 kali bagaimana nanti anatomi kita menerimanya? Oke. Oke, terima kasih. Selamat siang, Bung. Terima kasih Pak Zen Nasution. Sebelum dijawab oleh Bu Lina, saya ingin ke Pak Jasman tadi. Soal Sumatera Barat saat ini bagaimana Pak pengendalian COVID-nya dan PPKM level berapa yang ada di Sumatera Barat serta mobilitas masyarakat bagaimana saat ini? Jadi alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman semua sudah bergabung. Ya. Alhamdulillah Sumatera Barat dalam waktu 2,5 bulan ini sudah sangat melandai. Malah kemarin dan hari ini kita PR kita, positivity rate kita 2,3. Okay. Kemudian tingkat kesembuhan kita sudah 96%. Kemudian yang aktif cuma sekarang itu sekitar berapa 20%. Kemudian bor kita sangat jauh menurun, ya. Hunian rumah sakit kita sekarang itu sampai 17% dari kapasitas. Nah, begini, dalam beberapa 2,5 bulan ini tingkat kesembuhan selalu lebih tinggi dari tingkat pertambahan. Nah, ini mungkin didasari, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Dr. Andani ya, Eka Putra, yang selalu saya kemarin juga diskusi dia. Halo Pak Jasman, agak putus-putus suaranya Pak. Oke. Ya, sekarang sudah oke. Bisa dilanjutkan penjelasannya. Ya. Jadi menurut Dr. Andani Eka Putra, di Sumatera Barat itu telah terjadi herd immunity varian. Ya, jadi sudah hampir sekarang itu 100% yang varian-varian Delta yang ada di Sumatera Barat itu telah mencakupi seluruh masyarakat Sumatera Barat. Kita melihat sekarang bahwasanya terjadi community varian itu hanya pertambahan dari positif berkurang ya di Sumatera Barat. Apalagi sekarang dengan masifnya vaksinasi kita di Sumatera Barat, ya. Dan yang apanya, kalau level kita sebetulnya ya hanya satu kemarin itu di Kota Padang yang level asesmen 4. Tapi aneh juga, saya melihat malah Kota Padang itu sangat menurun, kok masih level 4. Malah ada istilahnya kami itu di Sumatera Barat yang Kota Padangnya itu level 4 tapi berasal level 1 gitu. Karena kita sekarang kita lihat aktivitas masyarakat di Padang itu nggak ada masalah lagi. Sudah tinggi ya? Ya, iya nggak ada lagi. Maaf ya, sekarang itu masyarakat kita masih prokesnya masih kuat, tetapi aktivitasnya tetap jalan seperti biasa. Jadi tidak ada masalah gitu. Mobilitasnya lancar, dagang apalagi orang Padang itu dagangnya lancar, nggak ada masalah. Ya. Tapi alhamdulillah. Soal 3T dan tadi angka kematiannya bagaimana Pak? Tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Jasman adalah soal bagaimana jumlah mereka yang sembuh, kemudian angka positivity rate yang sudah 2%-an ya, 2,sekian%. Dan angka kematiannya bagaimana? Angka kematian kita dari total yang telah kita dari lebih 88.000 masyarakat kita yang terpapar itu, yang meninggal itu cuma kita 2,sekian%. 2, dan dari hari ke hari itu selalu menurun. Tentu kemarin itu nggak ada yang meninggal dunia. Beberapa hari ini nggak ada lagi yang meninggal dunia. Ya, mudah-mudadan jangan lagi Pak ya. Jangan lagi. Itu berita duka. Satu nyawa pun berharga bagi negeri ini. Ngeri juga gitu. Jadi artinya apa? Secara keseluruhan kondisi pandemi di Sumatera Barat sudah sangat baik. Dan karena prokes masyarakatnya, kemudian juga kita ada perda yang selalu kita pakai, perda adaptasi kebiasaan baru ya, itu memberikan sanksi, dan itu adalah perda yang pertama di Indonesia yang menerapkan sanksi terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang itu sanksi nggak perlu lagi dilakukan karena kesadaran masyarakat kita itu sudah sangat tinggi.
Apalagi kita melibatkan semua institusi informal yang ada di masyarakat. Kalau di Sumatera Barat ada nama alim ulama, jadi pandai, kemudian nenek mama, bondo kanduang, kemudian pemuda, semua terlibat. Dan selalu kita intent melalui pengeras suara, kemudian juga melalui institusi informal tersebut untuk dapat melakukan itu. Apalagi sekarang itu di daerah lain masih ada yang membayar PCR, katanya di Sumatera masih gratis semua. Nggak ada yang dibayar. Baik. Nah, ya. Ya, ini satu hal yang mengembirakan, mudah-mudahan bisa juga dilakukan untuk di daerah-daerah lain yang mungkin penularan kasusnya juga masih tinggi ya saat ini. Bu Lina, silakan. Dari analisa Bu Lina bagaimana, mungkin bisa mengomentari dulu di Sumatera Barat, baru nanti menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan pendengar, Bu Lina. Oke, baik. Ini bisa menjawab semuanya sebenarnya ya. Ya. Level transmisi itu diukur bukan cuma dari penurunan jumlah kasus. Ada 4 indikator utama di dalam pengendalian dan 28 additional indicators, bukan cuma jumlah kasus. Yang pertama adalah jumlah kasus harus kurang dari 20 per 100.000 penduduk. Yang kedua adalah jumlah kematian harus kurang dari 1 per 100.000 penduduk. Hospitalisasi harus kurang dari 5 per 100.000 penduduk. Dan positivity rate harus kurang dari 5%. Nah, terkait dengan Sumatera Barat, saya hanya ingin menyoroti Kota Padang. Karena apa? Karena Kota Padang ini memiliki hampir semua kapasitas respons. Rumah sakit banyak, kemudian tes PCR bisa dilakukan dengan cepat dan di mana saja, dibandingkan dengan daerah-daerah lain di overall Sumatera Barat yang tentu kapasitas responsnya tidak terbaik dari, dibandingkan dengan Kota Padang. Jadi Kota Padang saat ini kapasitas levelnya masih 3. Artinya masih ada yang bermasalah di sana. Ya. Jadi kalau di satu wilayah kita mengambil satu sebagai sentinel atau menjadi etalasenya. Kalau etalase ini tidak bisa menggambarkan dengan baik, ya, ditambah dengan kapasitas responnya yang baik, maka kita belum bisa katakan wilayah tersebut terkendali. Apakah sudah terjadi herd immunity? Jangan mengira-ngira. Buktikan, pastikan. Dengan apa? Lakukan survei serologi. Kalau hanya saya kira sudah terjadi herd immunity, everyone can talk about it. Semua orang bisa bilang seperti itu. Tapi buktikan dengan survei serologimu. Berapa persen jumlah pendudukmu yang sudah memiliki antibodi. Dan berapa jumlahnya. Itu jauh lebih baik. Terkait dengan vaksin. Vaksin bukanlah nutrisi. Vaksin itu adalah substansi atau zat yang berasal dari virus, bukan nutrisi. Dan perlu kami koreksi sedikit, walaupun herbal, jangan dikira herbal itu tidak memiliki bahaya. Semua substansi baik herbal maupun bukan herbal itu tetap memiliki bahaya. Apalagi kalau kelebihan ya, segala sesuatu apalagi yang baik, kalau kelebihan pasti bahaya ya. Ya, karena apa? Izin saya sebentar Mbak, karena saya ada acara lain yang di DPRD. Baik. Izin ya. Baik, terima kasih waktunya Pak Jasman ya. Yo. Selamat pagi. Jubir Satgas COVID-19 Provinsi Sumatera Barat, Jasman Rizal. Tapi tadi paling tidak sudah disampaikan oleh Bu Lina masukan atau kritik tadi ya ke Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan tadi Pak Jasman bisa mengakomodir nanti di lapangan seperti apa. Silakan dilanjutkan Bu Lina. Ya, jadi walaupun itu herbal, dia tetap memiliki resiko untuk badan kita, apalagi kalau itu berlebihan. Kadang-kadang pasar itu mengedepankan label herbal hanya untuk bisa meningkatkan penjualan gitu ya. Jadi karena itu masyarakat juga harus bijaksana. Cermat lagi, lebih cermat, bijaksana. Harus bijaksana di dalam mengkonsumsi. Nah, terkait dengan vaksin. Vaksin ini sampai hari ini sudah ada 17 jenis. Dan masing-masing berbeda-beda. Ada yang berasal dari virus yang dilemahkan, ada yang berasal dari virus aktif, ada yang berasal dari RNA. Karena itu masing-masing vaksin ini berbeda-beda cara pemberiannya. Ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Kalau dikatakan vaksin yang ada tidak ada vaksin yang lebih dari 2 kali, ada DPT pada bayi itu 3 kali diberikan, DPT 1, DPT 2, DPT 3. Polio diberikan 4 kali, itu pun masih ditambah dengan boosternya. Nah, jadi vaksin saat ini memang ada yang 2 dan ada yang 1, itu tergantung dengan teknologinya. Saat ini yang ada beredar di Indonesia adalah yang 2 kali ya.
Sinovac, kemudian Pfizer, Moderna itu diberikan 2 kali. 2 kali. Tetapi yang terpenting selama dia telah memiliki emergency use authorization dari otoritas yang ada, kalau di kita Badan POM, dan juga sudah mendapatkan otorisasi dari WHO, kita harus yakin efektivitasnya tentu lebih baik. Dan karena akses terhadap vaksin ini terbatas, bukan cuma di Indonesia, tapi di luar negeri juga akses terhadap vaksin itu terbatas karena apa? Negara-negara produsen vaksin itu tidak banyak. Sementara konsumen yang harus divaksin itu sangat banyak. Karena itu upaya utama menurut pandangan kami adalah bagaimana negara kita mampu mandiri untuk menghasilkan vaksin sendiri. Kita berharap di 2020 beberapa vaksin yang saat ini dalam penelitian sudah bisa diproduksi oleh Indonesia sehingga akses terhadap vaksin tersebut tidak lagi menjadi hambatan. Kalau terkait berapa banyak vaksin yang masuk ke tubuh kita, saya itu masuk ke tubuh saya mungkin lebih dari 20 jenis vaksin. Begitu ketika saya akan melamar menjadi WHO EPI expert di Sierra Leone, Afrika Barat tahun 2015, itu 15 vaksin masuk ke dalam tubuh saya dalam waktu 3 minggu. Anda bayangkan tubuh saya dimasuki 15 jenis vaksin. Dan yang paling berat untuk saya itu adalah yellow fever. Itu saya demam 3 hari. Tetapi so far sampai hari ini saya masih baik-baik saja. Artinya begini, ketika vaksin itu diteliti, kemudian menghasilkan zat yang baik untuk seseorang, tentu sudah ada penelitian yang sangat cermat dilakukan. Karena itu masyarakat tidak perlu khawatir. Oke, ada KIPI namanya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Memang tidak 100% semua orang yang divaksin itu kemudian tidak ada bahayanya. Ada, tetapi biasanya sangat kecil sekali. Bahkan saya katakan 1/1.000.000 untuk yang kasus berat. Karena itu pemerintah biasanya mempersiapkan skenario untuk mengantisipasi jika terjadi KIPI yang sangat berat, yang sampai berakibat kepada kematian. Tapi itu jumlahnya nggak banyak. Dan terkadang ilmu pengetahuan pun kadang tidak bisa menjawab mengapa 1/1.000.000 ini kemudian terjadi kematian. Tetapi yang terbaik dalam setiap intervensi atau kebijakan pemerintah adalah benefit atau manfaatnya itu jauh lebih besar dibandingkan bahayanya. Kalau di dalam dalam Islam itu manfaat itu lebih banyak daripada mudaratnya. Nah, jadi itu yang menjadi klausul utama ketika kita melakukan penelitian kesehatan, terutama juga penelitian tentang vaksin. Apakah kemudian di Fakultas Kedokteran harus dibuat jurusan khusus COVID? Jurusan gitu ya? baru khusus COVID ya, dokter ahli COVID, spesialisasi COVID gitu. Ya, jadi biasanya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran itu ada jurusan penyakit menular. Jadi seperti di Undip tempat saya menuntut ilmu di S1 itu epidemiologi dan penyakit tropik. Jadi penyakit-penyakit menular yang berada di wilayah tropik itu kita lakukan penelitian. Tidak harus COVID, jadi semua penyakit menular lainnya juga kita pelajari gitu ya. Dan untuk penyakit-penyakit baru, kalau COVID ini kita sebutnya sebagai re-emerging disease. Sebenarnya kan sebelum COVID itu ada SARS dan MERS. Dan COVID ini berbeda dengan influenza. Kalau influenza strain-nya berbeda dengan COVID. COVID ini coronavirus. Yang berdekatan dengan COVID ini adalah MERS-CoV dan SARS. Itu yang berdekatan, satu keluarga ya. Tapi kalau flu itu keluarga yang lain lagi. Apakah satu saat akan muncul kembali penyakit-penyakit pandemi? Bisa. Karena sepanjang sejarah hidup manusia ada ratusan kejadian pandemi. Pandemi kita yang terakhir itu tahun 2009 itu H1N1 PDM 09 atau influenza H1N1. Indonesia memang tidak terdampak banyak terhadap H1N1, tapi saya ingat sekali saat itu saya bekerja di Pusat Kesehatan Haji atau Subdit Kesehatan Haji. Kita cukup susah untuk mencari vaksin H1N1 sebagai syarat jemaah haji kita bisa masuk ke Arab Saudi. Akhirnya setelah negosiasi kita dibolehkan
karena kita tidak terdampak terhadap H1N1 pada saat itu, ada kasusnya di Indonesia tapi jumlahnya tidak banyak, kita masih dibolehkan menggunakan vaksin seasonal influenza atau influenza musiman. Ada 2 strain, Northern dan Southern. Jadi itu kita dibolehkan, jemaah haji kita dikasih vaksin tersebut untuk bisa masuk ke Arab Saudi. Jadi ingat, pandemi ataupun epidemi atau wabah itu tidak mengenal batas administratif, tidak mengenal batas negara. Karena itu intervensi yang dilakukan itu juga harus atas komando global. Komando global saat ini kan WHO, dia menentukan standar-standar suatu negara apakah dikatakan terkendali atau tidak. Ya, kalau dikatakan apa saja indikator pengendalian seperti tadi yang mengarah endemi gitu ya, ada 4 indikator utama dan 28 additional indicators. Apa indikator utama tadi sudah kita sebutkan ya, jumlah kasus, kematian, positivity rate, dan hospitalisasi. Oke, berarti sebuah negara nggak bisa main overclaim aja tentang tadi ya, misalkan kami sudah terbentuk herd immunity, kami sudah berada di posisi endemi, itu semua kita lihat dulu indikatornya begitu ya Bu Lina? Iya, dan harus bisa dibuktikan. Oke. Kita kembali ke persoalan tema kita di pagi ini, level PPKM turun dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, ini yang mungkin sekarang kan sudah mulai terjadi, pergerakan masyarakat, bahkan tadi Bu Lina di awal kita perbincangan menyatakan ini sudah mengarah ke posisi mobilitas masyarakat seperti sebelum pandemi. Itu artinya apakah penyesuaian dalam protokol kesehatan harus kita lakukan? Artinya protokol kesehatannya kita kurangi atau tetap kita jaga sekonsisten mungkin seperti sekarang ini? Kita tetap ketat dalam melakukan protokol kesehatan, Bu Lina? Ya, beberapa negara sudah memberi contoh kepada kita. Ketika euforia, Amerika ya contohnya, mereka melepas masker, kemudian Eropa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan internasional sepak bola ya. Tapi kemudian kasusnya naik kembali beberapa bulan kemudian. Jepang juga begitu, setelah Olimpiade Tokyo babak belur juga begitu ya. Jadi artinya begini, selama pandemi ini belum berakhir, yang terbaik adalah kita tetap melakukan protokol kesehatan. Setidaknya itu berguna untuk diri kita sendiri, ya. Setidaknya itu berguna untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Jadi biarkan para pengendali melakukan pekerjaannya, bantu kita untuk bisa menurunkan level pengendalian kita sampai tingkat terendah dengan melakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu tidak hanya berfungsi untuk COVID, tapi setidaknya untuk berbagai penyakit menular lainnya. Menggunakan masker itu juga bisa mencegah dari penularan TB, TBC ya, juga bisa mencegah dari influenza. Jadi bukan hanya untuk COVID. Mencuci tangan itu bukan cuma untuk COVID, kita juga bisa tercegah dari tifus, penyakit tifus gitu ya. Diare misalnya ya. 3M, diare juga begitu. Jadi protokol kesehatan yang dipromot oleh pemerintah itu bukan hanya khusus untuk COVID, tapi untuk banyak penyakit infeksi lainnya protokolnya sama. Jadi adalah lebih baik kita mencegah supaya kita tidak menjadi sakit dibandingkan kita mencari pengobatan karena kita terinfeksi. Begitu Mas Berry. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah status dari pandemi dan endemi ini juga diiringi dengan penyesuaian kegiatan masyarakat nantinya? Ya, jadi itu yang kita katakan skenario-nya harus mulai disusun oleh pemerintah. Ya, hidup berdampingan tadi ya. Ya, hidup berdampingan dengan COVID. Singapura sepertinya sudah membuat skenario itu. Jadi jika kasus meningkat, apa yang harus dilakukan? Meningkat level 1, apa yang harus dilakukan? Level 2 apa? Level 3 apa? Bagaimana menjaga pintu masuk? Bagaimana jika dia sudah masuk, containment-nya bagaimana? Itu harus dilakukan. Tetapi mulai dari sekarang, menurut pandangan saya, kita memang harus tetap melakukan protokol kesehatan sampai lama ya. Bahkan bila perlu menurut saya sampai seterusnya begitu, setidaknya untuk mencegah berbagai penyakit infeksi lainnya masuk ke dalam tubuh kita. Dan kalau saya lihat dengan protokol yang ada ini, beberapa penyakit yang biasanya banyak menjangkiti warga kita juga ikut turun. Ikut turunnya itu mungkin juga karena mereka tidak ke pelayanan kesehatan sehingga tidak terpantau, atau memang dia benar-benar turun karena perilaku kita yang membaik.
Iya, jauh lebih sehat ya perilaku hidup kita. Adanya pandemi ini menyadarkan masyarakat Indonesia harus hidup jauh lebih sehat. Ternyata proteksi yang kita lakukan terhadap COVID itu berdampak misalkan ya terhadap kondisi kesehatan kita yang lain. Tidak mudah terserang diare, tidak mudah terserang flu atau influenza, seperti itu ya, Bu Lina? Iya. Ya, Bu Lina, sebagai penutup, satu hal lain yang perlu diketahui oleh masyarakat saat ini, mobilitas seperti dikatakan tadi masih tinggi meskipun dengan penurunan kasus, artinya memang masyarakat tetap harus waspada dan selalu terus mengingatkan diri kita. Tapi seperti kita ketahui saat ini meskipun mobilitasnya tinggi, masyarakat mungkin punya kealpaan, Bu, dalam menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana cara kita agar tidak lupa lagi bahwa virusnya ini belum hilang loh ternyata. Bagaimana, Bu Lina? Ya, jadi kepada seluruh masyarakat kita tidak boleh euforia. Kita akan terus berusaha agar kita bisa bebas dari COVID setidaknya 28 hari dan untuk seterusnya kita tidak ada lagi kasus baru. Tapi selama kita masih memiliki kasus, maka pada pemerintah kita harus tetap melakukan 3T dan vaksinasi juga harus ditingkatkan capaiannya. Dan masyarakat tentu saja tidak boleh abai, tetap melakukan protokol kesehatan dan segera cari sentra-sentra vaksinasi untuk bisa mendapatkan vaksin. Bukan karena ingin ke mall, tetapi memang itu berguna untuk kesehatan diri kita sendiri. Kemudian kepada masyarakat juga yang kita khawatirkan, Mas Berry, kemarin itu adalah revenge travel atau gara-gara kita sudah dibatasi selama beberapa bulan. Kita pingin jalan-jalan gitu ya, pingin jalan-jalan. Berwisata boleh, tetapi lebih baik di tempat-tempat terbuka dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Lari pagi, kemudian berjalan pagi, itu selain jauh lebih sehat, juga bisa menjadi bagian atau pilihan kita dalam berwisata gitu ya. Wisata tidak harus ke mall, kalau mau ke mall itu seperlunya saja. Artinya kalau ke mall kan mau belanjanya nggak usah lama-lama, dan tetap ikuti protokol kesehatan yang ada. Dengan itu maka kita berharap ekonomi, pendidikan, kehidupan sosial kita itu tidak akan terganggu dengan proses pengendalian. Oke, baik. Bu Lina, terima kasih sudah bersama Elsinta.